Film dimulai pada tahun 1720, di mana kapal HMS Dauntless yang mengangkut kru Gubernur Weatherby Swan melakukan pelayaran dari negara Inggris ke Port Royal, Jamaika. Saat mereka melewati lautan Karibia, putri dari gubernur yaitu Elizabeth Swan tak sengaja melihat seorang anak laki-laki yang kemambang di atas papan. Look, a boy! Roll him aboard! Setelah bocah itu diangkut ke atas kapal, mereka melihat kapal terbakar yang dianggap sebagai ulah serangan dari bajak laut dan dipastikan anak laki-laki itu menjadi satu-satunya korban yang selamat. Saat Elizabeth mendekati si bocah itu tiba-tiba terbangun dan memberitahu Elizabeth bahwa dirinya bernama Will Turner. Will lalu kembali pingsan, sedangkan Ellie melihat kalung emas milik Will dengan gambar tengkorak yang identik dengan bajak laut. Karena khawatir kalau Will nantinya akan dibunuh oleh para kru, Elizabeth pun diam-diam mengambil kalung tersebut dan tak sengaja melihat kapal legendaris berwarna hitam ungu-ungu yang masuk ke dalam kabut tebal. 8 tahun kemudian, Elizabeth kini sudah menjadi seorang wanita yang sudah dewasa dan masih menyimpan kalung milik Will. Di saat itu juga, Gubernur Swan kemudian mengajak Elizabeth ke upacara promosi Kapten James Norrington yang akan diresmikan menjadi Commodore. Sementara Will Turner yang seumuran dengan Elizabeth tumbuh menjadi tukang besi dan selalu tak dianggap kehebatannya dalam membuat pedang oleh gubernur. Ketika upacara Kapten Norrington sedang berlangsung, orang aneh mendekati Port Royal dengan kapalnya yang tenggelam. Orang itu adalah Kapten Jack Sparrow yang sedang mencari kapal baru. Dalam upaya mencari kapal di dermaga, ia tiba-tiba dihentikan oleh 2 marinir yang bertugas untuk mengamankan wilayah sekitar. Jack lalu mengalihkan perhatian mereka dengan bercerita tentang kapal hantu legendaris yang disebut Blackbeard. By a man so evil. Pearl, is that what you're saying? Get away from there! What's your purpose in Port Royal? I was built for my Weasley Black Guts out. Setelah Norrington menjadi Commodore, ia mengajak bicara Elizabeth di pinggir tebing dan mengaku ingin menikahinya. Namun belum sempat menjawab, Elizabeth tak sengaja jatuh ke dalam lautan dan kalungnya tiba-tiba mengeluarkan denyut nadi yang melintasi perairan. Jack yang melihat jatuhnya Ellie pun langsung masuk ke dalam air, kemudian menolongnya. Setelah Ellie berhasil diselamatkan, Norrington serta marinir lainnya datang dan tiba-tiba menangkap Jack Sparrow karena ternyata Jack seorang bajak laut. Namun belum sempat ditangkap, Jack malah menyandra Elizabeth cukup lama sebelum akhirnya kabur melarikan diri. Dalam pelariannya itu, Jack masuk ke dalam toko besi tempat Will bekerja. Keduanya pun terlibat adu pedang sampai akhirnya Jack dipukul oleh rekan kerja Will. Move away. No. Hal ini membuat prajurit kerajaan dengan mudah menangkap Jack dan mengucapkan terima kasih kepada teman Will. Di malam harinya, sosok kapal hantu yaitu Blackbeard datang menyerang Port Royal. Kapal hantu itu dipimpin oleh seorang kapten yang sangat jahat bernama Barbossa. Usut punya usut, denyut nadi dari medali kalung Elizabeth ternyata menjadi sinyal panggilan bagi Blackbeard. Para awak kapal hantu kemudian mengamuk di pemukiman.
para kru kapal akhirnya berhasil menangkap Elizabeth dan membawanya ke hadapan Barbossa. Saat keduanya bertemu, Elizabeth menyembunyikan identitasnya dan mengaku bernama Elizabeth Turner. Ia lalu bernegosiasi dengan Barbossa, di mana ia minta mereka menghentikan serangan pada Port Royal dan sebagai gantinya, maka ia akan menyerahkan kalungnya. Miss Turner. Barbossa pun setuju, tetapi Elizabeth lupa kalau pembawanya kembali ke daratan bukan bagian dari perjanjian mereka. Jadi ia pun dibawa oleh Black Pearl ke lautan lepas. Keesokan harinya, Will melapor kepada Gubernur dan Norrington kalau semalam ia melihat Elizabeth dibawa oleh para Black Pearl. Will terus berusaha meyakinkan Norrington agar cepat-cepat melakukan pengejaran. Akan tapi masalah ini bukan hal mudah bagi Norrington yang harus menyusun strategi terlebih dahulu. Karena tak ada waktu lagi untuk push rank, Will pun minta bantuan ke seorang bajak laut yang tak lain lagi adalah Jack Sparrow. Will mengungkapkan niatnya untuk menolong Elizabeth dan sebagai gantinya maka ia akan membebaskan Jack dari penjara. Awalnya Jack menolak, namun setelah mendengar nama asli Will yang ternyata adalah Will Turner, Jack pun akhirnya setuju. Lantas, kenapa para bajak laut sangat menginginkan keluarga Turner? Untuk mengejar kapal Black Pearl, Jack pun berencana mencuri kapal milik Norrington, yaitu Inceptor. Namun sebelum itu, Jack dan Will membuat pengalihan terlebih dahulu dengan mencuri kapal HMS Dauntless. Sesampainya di atas kapal Dauntless, keduanya disergap oleh beberapa marinir, tetapi Jack berhasil membuat ancaman dan mengirim mereka kembali ke dermaga. Mengetahui Jack dan Will mencuri kapal Dauntless, Norrington pun segera mengejarnya dengan kapal Inceptor. Begitu Norrington dan para awaknya pindah ke Dauntless, Jack dan Will mengambil kesempatan ini dengan melompat ke kapal Inceptor, kemudian membawanya pergi. Sedangkan Norrington tidak dapat mengejar Jack karena setir kapal Dauntless sudah dirusak olehnya. Di atas kapal, Will menanyakan ke Jack alasannya mau menolong dan berpikir kalau Jack kenal dengan ayahnya yaitu Bill Turner. Will kemudian sedikit bercerita setelah ibunya meninggal, ia pergi untuk mencari ayahnya sampai akhirnya ia ditemukan oleh Gubernur Weatherby. Jack pun membeberkan fakta bahwa Bill Turner merupakan seorang perompak dan dikenal sebagai bootstrap. Tentu saja Jack kaget mendengar hal ini karena selama ini ia berpikir kalau ayahnya adalah seorang saudagar yang patuh terhadap hukum. Sebelum melanjutkan perjalanannya mencari kapal Black Pearl, Jack dan Will pergi ke Tortuga untuk mengumpulkan kru awak kapal. Dengan bantuan teman lama Jack yaitu Josh May Gibbs, mereka pun berhasil mengumpulkan beberapa ABK, termasuk perempuan bernama Anna Miria yang menuntut Jack untuk mengembalikan kapalnya yang pernah dicuri oleh Jack. Jack pun berjanji akan mengembalikan kapal yang lebih bagus setelah menyelesaikan tugas menyelamatkan Elizabeth. Sementara itu di kapal Black Pearl, Elizabeth makan malam bersama Barbossa. Di sini Barbossa menceritakan kisah nyata tentang Turner dan niat asli para bajak laut. Barbossa menjelaskan bahwa Black Pearl pernah berada di bawah komandan Jack Sparrow. Namun ketika para awak kapal tahu tempat di mana harta karun berada yaitu di Isla de Muerta atau Pulau Kematian, mereka melakukan pemberontakan dan meninggalkan Kapten Jack di Pulau Karibia dengan pistol berisi 1 peluru. Di Isla de Muerta sendiri terdapat harta karun Aztec yang terkutuk, tapi para awak kapal tak peduli dan tetap mengambil sekepingan emas tersebut untuk bersenang-senang. Sampai akhirnya para awak kapal menyadari bahwa mereka sudah terkena kutukan, yaitu menjadi kerangka abadi yang akan kelihatan jika terkena sinar bulan purnama. Kutukan itu tentu saja sangat menyiksa para bajak laut karena tidak bisa merasakan sakit dan lainnya. Salah satu awak kapal yang bernama Bill Turner adalah satu-satunya bajak laut yang memprotes tentang pemberontakan terhadap Jack. Jadi Barbossa pun dengan sengaja melemparkan Bill ke lautan dan hilang begitu saja. Akan tetapi, ternyata untuk memecahkan kutukan tersebut, mereka harus mengembalikan semua kepingan emas beserta darah dari setiap orang yang mengambilnya.
Setelah semua awak kapal mengembalikan kepingan emas tersebut, mereka baru tahu kalau sebelumnya Bill diam-diam memberikan salah satu kepingannya ke anaknya. Maka dari itu, kalung dengan kepingan emas yang dibawa oleh Elizabeth serta darah dari keturunan Turner sangatlah penting bagi para awak kapal Black Bear agar mereka bisa terlepas dari kutukan Aztec. Best start believing in ghost story. Singkat cerita, kapal Black Bear akhirnya sampai di Pulau Kematian. Elizabeth kemudian dibawa ke dalam sebuah goa tempat menyimpan harta karun Aztec. Barbossa lalu mulai melakukan ritual berupa promosi Top of Diamond. Setelah itu, ia melukai tangan Elizabeth sampai berdarah dan kembali menaruh kalungnya ke peti harta karun. Beberapa saat kemudian, Barbossa maupun lainnya tidak merasakan adanya tanda-tanda keajaiban. Dan untuk membuktikan apakah kutukannya sudah hilang, Barbossa pun menembak salah satu krunya. Akan tapi tak ada perubahan, yang artinya kutukan belum terputus. The curse is still upon us. What's your father, William Turner? Di waktu yang sama, Jack dan Will menyusup ke dalam goa. Will lalu mendengar perkataan Barbossa dan berpikir kalau Jack juga akan memanfaatkan darahnya untuk kru Black Bear yang lain. Jadi ia pun diam-diam memukul Jack dan membawa Elizabeth pergi sambil mengambil kalungnya. Saat sampai di kapal, Will memerintahkan yang lain untuk pergi dari Pulau Kematian dan meninggalkan Jack. Sementara para Black Bear mulai rusuh setelah menyadari kalau Elizabeth berhasil kabur. You're supposed to be dead. Polite? Never be the French. Bersama dengan itu, Jack datang dan melemparkan negosiasi dengan Barbossa, di mana Jack akan memberitahu anak dari Turner yang asli asalkan mereka tak membunuh Jack. Mereka pun menyetujuinya dengan mengurung Jack dan pergi mengejar kapal Will. Singkat cerita, saat kedua kapal berdekatan, mereka saling melayangkan meriam hingga terjadi kerusakan di kapal masing-masing. Dalam kerusakan itu, Will terperangkap oleh runtuhan kayu. Gak cuma itu, kalung emas miliknya juga diambil oleh kerang milik Barbossa. Setelah peperangan dimenangkan oleh tim Barbossa, Barbossa menyandra semua kru Jack dan meledakkan kapal Dauntless. Akan tapi Will berhasil selamat dan muncul ke hadapan Barbossa. Will kemudian mengaku kalau dirinya lah anak kandung dari Bill Turner yang asli. Dan untuk menyelamatkan yang lain, Will pun menuntut agar Barbossa membebaskan Elizabeth dan kru Jack tidak boleh disakiti. Atau jika tidak, maka Will akan bunuh diri dan terjun ke lautan. Barbossa pun setuju, tapi ia malah menerapkan cara lain, yaitu menangkap Will dan mendamparkan Elizabeth serta Jack di Pulau Karibia, yaitu pulau yang sama saat Jack ditelantarkan oleh bajak laut mereka. Will kemudian dibawa ke Pulau Kematian, di mana Barbossa berniat menggunakan darah Will untuk memecahkan kutukannya. Sementara itu di Pulau Karibia, Jack memberitahu Elizabeth kalau ia berhasil keluar dari pulau tersebut pada 1 dekade yang lalu dengan cara melakukan barter dengan para pedagang rum ilegal. Tapi karena saat ini pedagang rum itu sudah bangkrut, maka Jack tak tahu lagi cara untuk melarikan diri dari pulau. Malam harinya, Ellie dan Jack merayakan keterdamparan mereka dengan meminum sisa-sisa rum yang masih Jack simpan. Namun karena Ellie ingin cepat-cepat keluar dari pulau ini, ia pun membuat tindakan sendiri, di mana keesokan paginya, Ellie sengaja membakar semua persediaan rum milik Jack, sehingga asap yang dihasilkan bisa mencuri perhatian para kapal tentang keberadaan mereka. Dan benar saja, tak lama kemudian kapal milik Norrington dan prajuritnya datang untuk menolong Elizabeth dan Jack.
Elizabeth lalu meyakinkan Norrington untuk menyelamatkan Will dari Black Bear, dan setelah itu ia berjanji akan menikah dengan Norrington. Mendengar hal ini, Norrington pun akhirnya setuju. Saat mereka sampai di Isla du Merta, Jack pergi masuk ke dalam goa untuk memancing para awak kapal Black Bear keluar, dan dengan begitu para prajurit bisa menyerang mereka di dalam goa. Jack kemudian masuk ke dalam goa di saat Barbossa hendak membunuh Will. Jack pun menghentikannya dan kembali membuat rencana, yaitu sebelum Black Bear memecahkan kutukannya, Jack menyuruh mereka untuk menyerang prajurit Norrington terlebih dahulu dan merebut kapal Dauntless kerajaan. Barbossa pun berpikir kalau itu ide yang bagus, jadi ia pun langsung mengerahkan para krunya untuk menyerang prajurit Norrington. Peperangan pun akhirnya terjadi antara prajurit Norrington dan awak kapal Black Bear. Sementara di sisi lain, Jack membantu Will untuk bebas dan terlibat duel dengan Barbossa. Di tengah duel itu, Barbossa berhasil menusukkan pedangnya ke Jack, akan tapi tubuh Jack tak ada pendarahan dan Jack terlihat menjadi kerangka saat berdiri di bawah sinar bulan purnama. Tentu saja hal ini membuat Barbossa terkejut karena ternyata Jack sebelumnya diam-diam mengambil satu kepingan emas sehingga ia menjadi bagian dari syarat pemecah kutukan. Di tempat lain, Ellie berhasil lolos dari kapal Dauntless dan pergi ke kapal Black Bear untuk membebaskan para kru Jack. Akan tetapi setelah para kru Jack berhasil dibebaskan, mereka malah menolak ikut dalam penyelamatan Jack dan Will. Dengan terpaksa, Ellie pun pergi sendirian ke dalam goa dan bergabung dengan Will untuk melawan kru Black Bear yang lain. Di dalam pertarungan tersebut, Jack memiliki kesempatan untuk melukai tangannya sendiri dan melemparkan kepingan emasnya ke Will. Setelah itu, Jack dengan cepat menembak Barbossa dengan pistol satu pelurunya yang pernah diberikan pada 1 dekade yang lalu. Will kemudian mengambil kesempatan ini dengan menjatuhkan darah dan 2 koinnya ke harta karun Aztec yang pada akhirnya kutukan berhasil dipecahkan. Karena kutukannya sudah hilang, peluru yang mengenai dada Barbossa juga mulai meninggalkan luka dan menjatuhkan Barbossa ke tanah. Begitu juga dengan awak kapal Black Bear lainnya yang akhirnya memilih untuk menyerah dari Norrington. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Port Royal, di mana Norrington terpaksa menggantung Jack sebagai hukuman atas kejahatan-kejahatannya yang pernah dilakukannya. Tetapi Will yang percaya dengan Jack mencoba untuk menyelamatkannya. Sebelum menyelamatkan Jack, Will mengatakan kepada Elizabeth bahwa dirinya mencintai Ellie. Will kemudian mulai melakukan pembebasan kepada Jack. Akan tetapi dalam pelariannya, keduanya dikepung oleh para prajurit. Elizabeth kemudian melindungi Will dan mengaku kepada ayahnya kalau ia lebih mencintai Will daripada Norrington. Karena cinta tidak bisa dipaksakan, Norrington pun menyetujui keputusan Elizabeth dan Will. Sedangkan Jack Sparrow kabur dengan menjatuhkan dirinya ke lautan, yang kemudian diselamatkan oleh krunya yang berhasil mengambil alih kembali kapal Black Bear. The Black Pearl is yours. On deck, you scabrous dog! Di akhir kredit, terlihat kera milik Barbossa kembali ke Isla du Merta dan mengambil salah satu kepingan emas. Alhasil kera itu pun menjadi kerangka abadi. Waktu kini terus berlalu dan tepat pada hari ini juga atau tanggal 80 Januari 1730-an, Elizabeth dan Will akhirnya mengadakan upacara resepsi pernikahan di tepi laut. Akan tetapi pernikahan tersebut gagal karena munculnya sosok pria berambut cotton combat yang bernama Lord Coulter Beckett.
Beckett adalah seorang ketua perusahaan perdagangan India Timur yang memiliki izin untuk menangkap Elizabeth beserta Will. Alasannya karena keduanya telah membebaskan seorang penjahat yang tak lain lagi adalah Jack Sparrow. Tak hanya itu, ia juga berencana menangkap Norrington karena mengizinkan Jack melarikan diri dari Port Royal. Namun sayangnya Norrington sudah mengundurkan diri dari jabatannya beberapa bulan lalu dan kini pergi menghilang entah di mana. Dalam kasus ini, Beckett mengajak Will membuat kesepakatan. Ia meminta Will untuk merebut benda yang terus-menerus dibawa oleh Jack, yaitu sebuah kompas. Jika Will berhasil mendapatkan kompas milik Jack, maka Beckett akan membebaskan Will serta Elizabeth dari hukuman. Sementara itu, di sisi lain, Kapten Jack Sparrow mendatangi sebuah pulau untuk mengambil peta di dalam peti mati. Setelah mendapatkan peta tersebut, Jack kembali ke Black Bear dan disambut oleh Gibbs beserta kru lainnya. Di saat itu juga, kera abadi milik Barbossa muncul dan mencoba mengambil peta milik Jack. Tetapi untungnya Jack berhasil merebut petanya kembali. Peta itu ternyata hanya bergambar sebuah kunci, di mana selama bertahun-tahun Jack sebenarnya dihantui oleh ketakutan karena memiliki hutang dengan kapten kapal Flying Dutchman, yaitu Davy Jonas. Jika hutang itu tak dilunasi, maka Jack akan dijadikan budaknya seumur hidup. Kini, Jack pun berencana pergi ke Turki bersama krunya untuk mencari kunci yang sama seperti di peta. Kunci itu nantinya untuk membuka sebuah peti yang berisi jantung Davy Jonas, di mana jika Jack berhasil mengambil jantung tersebut, maka ia bisa mengambil semua kendali atas Kapten Davy Jonas. Jack kemudian mulai berlayar ke Turki dengan arahan dari kompasnya yang entah mengarah kemana. That way, direction. No, wait. Di malam harinya saat Jack ke bawah dek untuk mengambil ram, ia dikejutkan dengan seorang yang sudah dipenuhi dengan karang. Ternyata orang itu adalah Bill Turner, ayah dari William Turner. Tidak heran kenapa tampilannya menjadi seperti ini, karena ia kini menjadi budak Davy Jonas setelah dilempar ke lautan oleh Barbossa. Kedatangan Bill kali ini adalah memperingati Jack bahwa waktu untuk melunasi hutang sudah habis. Bill lalu menandai Jack dengan pintik hitam di tangannya sebagai tanda kalau piaraan Davy Jonas yaitu Kraken akan segera melahapnya. Karena ketakutan, Jack pun mulai panik sampai-sampai topinya jatuh ke lautan dan menyuruh Joe H. Gibbs agar cepat-cepat pergi ke daratan untuk menghindari monster mengerikan tersebut. Keesokan harinya, topi Jack ditemukan oleh beberapa orang nelayan yang sedang mencari cosplayer Putri Duyung. Topi tersebut ternyata memancing Kraken untuk melahap kapal mereka karena mengira di atasnya terdapat Jack. Di Port Royal, William Turner pamit kepada Elizabeth dan berencana pergi ke Pulau Tortuga untuk mencari keberadaan Jack Sparrow. Sesampainya di Tortuga, Will mulai menanyakan keberadaan Jack kepada orang-orang di sana. Salah satu nelayan kemudian mengetahui keberadaan kapal Jack yang terdampar di sebuah pulau. Nelayan itu pun membawa Will ke pulau yang dimaksud dan membiarkan Will pergi ke sana sendirian. Jack Sparrow! Pulau itu ternyata dihuni oleh penduduk kanibal yang dinamai Isla de Pelegostos. Saat Will baru saja masuki hutan, ia disergap oleh penduduk asli Pelegostos dan dibawa ke desa yang terletak di puncak gunung. Di sana, ia melihat Jack yang entah bagaimana ditunjuk sebagai kepala suku. Will dan kru lainnya lalu digantung di atas jurang di dalam kandang kerangka. Sedangkan para penduduk menyiapkan api untuk memanggang mereka. Saat para penduduk sedang sibuk menata kayu bakar, Jack mencoba untuk kabur. Namun ia kembali ditangkap dan malah menjadi mangsa selanjutnya. Di samping itu, para kru mencoba memanjat uyut di tepi jurang, tetapi salah satu kandang terjatuh dan mengakhiri kru di dalamnya. Will, Gibbs, dan sisanya akhirnya berhasil melarikan diri dan jatuh ke dalam jurang. Sementara Jack
masih berusaha kabur dengan badan yang masih terikat. Sampai akhirnya ia juga jatuh dan lari dari kejaran penduduk Pelagostos. Di sisi lain, dua anak buah Barbossa yaitu Pitel dan Ragetti berhasil kabur dari penjara Port Royal. Keduanya menelusuri lautan dan kembali menemukan Blackbeard. Ketika keduanya sedang menyiapkan Blackbeard, para kru dan Jack muncul sambil dikejar-kejar oleh Pelagostos. Mereka semua akhirnya berhasil selamat setelah membawa Blackbeard ke lautan. Adik-adik di tempat lain, Gubernur Swan mencoba membebaskan putrinya dari penjara dan akan mengirimnya ke Inggris. Akan tapi dalam prosesnya, ia dihadang oleh antek Beckett, yaitu Mercer. Sedangkan Elizabeth menggunakan keributan itu untuk kabur dan menemui Lord Beckett di ruangannya. Ellie lalu mengancam Beckett dengan menyita surat penangkapan dan membuat kesepakatan, di mana Ellie harus menemukan kompas Jack sendirian agar terbebas dari hukuman. Setelah Beckett menyetujui, Elizabeth pun pergi untuk menyusul Will dengan menyamar sebagai awak kapal perdagangan Edinburgh, di mana gaun Ellie ditemukan oleh pedagang lain yang mengira bahwa gaun ini milik hantu wanita yang sedang mencari suaminya yang hilang di lautan. Keesokan harinya, William Turner mengatakan tujuannya kepada Jack, yaitu mengambil kompas Jack dan membebaskan Elizabeth dari Beckett. Bukannya memberikan kompas, Jack malah memanfaatkan Will dengan menyuruhnya mencari kunci yang ada di peta. Jika Will berhasil, maka Jack akan menyerahkan kompasnya. Sebelum melanjutkan perjalanan mencari kunci, Jack serta krunya pergi ke hutan Shippers dan menelusuri sungai Pantano untuk menemui pendeta voodoo bernama Tia Dalma. Setelah bertemu, mereka menunjukkan gambar kunci tersebut. Tia Dalma lalu mulai bercerita tentang alasan Davy Jones menyimpan jantungnya di peti. Jadi beratus-ratus tahun yang lalu, Davy Jones hanyalah seorang nelayan yang sudah menyatu dengan lautan. Sampai akhirnya ia jatuh cinta dengan Dewi Laut bernama Calypso. Calypso inilah yang kemudian memberikan Jones kapal hantu Flying Dutchman, serta otoritas supernaturalnya yang membuat tubuh Davy beserta awaknya menyatu dengan lautan dan abadi. Jones lalu diberi tugas oleh Calypso untuk mengambil jiwa para pelaut yang sedang sekarat dan memindahkannya ke sisi lain untuk mengabdi kepada lautan selama 100 tahun. Calypso juga membuat janji kepada Jones di mana setiap 10 tahun sekali Jones bisa menginjak daratan untuk berhubungan dengan Calypso. Akan tapi setelah 10 tahun, Calypso malah mengingkari janjinya untuk bertemu dengan Jones. Jones pun patah hati yang teramat sangat. Ia lantas membuat persengkongkolan dengan pirat Bertrand yang beranggotakan 9 pemimpin bajak laut dari seluruh dunia. Mereka lalu melawan Calypso dan memenjarakan jiwanya ke dalam tubuh wanita Fana. Gak cuma itu, Jones juga merobek jantungnya sendiri serta menyimpannya ke dalam peti yang disebut Dead Man's Chest bersama surat-surat cintanya. Peti itu kemudian dikubur di sebuah pulau yang bisa ditemukan oleh kompas milik Jack. Dan sejak patah hati itulah, Jones terus mengarungi lautan dan mencari awak-awak baru yang menawarkan penundaan kematian dan merengkuh hidup abadi dengan mengabdi kepada lautan. Dan untuk membantu Jack, Delma pun memberikan botol berisi pasir. Sementara sebagai tanda terima kasihnya, Jack memberikan kera terkutuk milik Barbossa kepada Delma. Jack serta yang lainnya kemudian berangkat mencari kapal Flying Dutchman. Setelah mencari cukup lama, akhirnya mereka menemukan kapal karam yang disebabkan oleh Kraken Flying Dutchman. Will pun langsung turun ke sana untuk memancing kemunculan Flying Dutchman. Sesampainya di kapal karam, Will bertemu beberapa awak kapal yang masih selamat. Akan tapi gak lama kemudian, ia dikelilingi oleh awak kapal Jones yang wujudnya menyerupai hewan-hewan laut seperti rajungan dan teripang. Gak cuma itu, kapal Flying Dutchman juga muncul dari dalam laut. Saat Will dan awak kapal lainnya ditangkap, mereka didatangi kapten dari Flying Dutchman dengan bau busuk khasnya. Salah satu kakinya diganti kaki palsu.
Tangannya juga seperti kepiting dan wajahnya yang memiliki tentakel layaknya cumi-cumi. Dalam kesempatan itu, Will mengatakan kalau kedatangannya untuk melunasi hutang Jack Sparrow. Sadar akan keberadaan Jack dari jauh, Jonas pun dengan cepat berpindah tempat ke depan Jack. Di sini, Jack mulai panik bahagia dan minta bernegosiasi, di mana Jack meminta waktu 3 hari untuk menemukan 100 jiwa yang bersedia dijadikan budak Jonas, dan orang pertama yang diserahkan adalah Will. Setelah keduanya setuju, Jonas lalu menghapus tanda hitam di tangan Jack, kemudian pergi membawa Will ke lautan. Untuk memulai pencarian 100 jiwa tersebut, Gibbs dan Jack berencana pergi ke Tortuga untuk merekrut siapapun yang bersedia. Di kapal perdagangan Edinburgh, Ellie mengambil kesempatan kepercayaan hantu para awak dengan menggunakan gaun sebagai hantu jadi-jadian, di mana Ellie sengaja membuat petunjuk agar para pedagang mendarat di Tortuga. Kita kembali ke rombongan Jack, di mana mereka sampai di angkringan Tortuga. Di sana, Gibbs hanya merekrut 4 orang saja, sampai akhirnya muncul seorang pria tak asing yang ternyata adalah James Norrington. Kondisi Norrington yang mabuk berat lalu mulai memicu keributan para pengunjung lain. Di tengah keributan tersebut, Elizabeth datang dan memukul Norrington sampai membuatnya pingsan. Jack lalu melanjutkan perjalanannya dengan tambahan kru termasuk Elizabeth dan juga Norrington yang ikut bergabung. Dengan menggunakan arahan kompasnya, mereka lalu berencana menuju ke sebuah pulau Isla Cruces yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan peti berisi jantung Jonas. Di sisi lain, Will kini mulai ikut miang bersama awak kapal Flying Dutchman dan ayahnya. Tapi di tengah itu, Will diberi hukuman cambuk oleh sang mandor karena tidak bekerja dan malah membuat masalah. Namun Bill Tanner muncul serta rela menghentikan hukuman tersebut. Hal ini ia lakukan karena tak tega melihat anaknya dihukum. Tetapi hukuman tetaplah hukuman. Jonas lalu maksa Bill untuk mencabuk punggung Will. The cat's out of the bag, Mr. Turner! No! Sesaat kemudian, Will dan Bill memperhatikan para awak kapal yang sedang bermain kelutukan. Will lalu bergabung dalam permainan dan menantang Jonas. Jika Will menang, maka Jonas harus memberitahu di mana ia menyimpan kuncinya. Sedangkan jika Will kalah, maka ia rela menjadi budak Jonas seumur hidup. Di sini, Jonas dengan bodohnya memberitahu kuncinya yang ia simpan di bawah tentakelnya. I'm in. 8-5. 4-4. Di dalam game tersebut, Will maupun ayahnya kalah. Namun Will tak kehabisan cara, di mana di malam harinya saat Jonas tertidur, Will diam-diam mengambil kunci yang diletakkan di bawah tentakel Jonas. Setelah mendapatkan kuncinya, Will dibekali belati oleh ayahnya dan kabur dari kapal Flying Dutchman. Tetapi sebelum itu, Will berjanji ke Bill kalau ia akan kembali lagi untuk menolongnya. Keesokan harinya, Will yang terombang-ambing di lautan diselamatkan oleh kapal dagang Edinburgh dan tak sengaja menemukan gaun milik Elizabeth. Bersama dengan itu, Jonas menyadari kalau kuncinya telah hilang dicuri oleh Will. Ia pun terpaksa memanggil Kraken melalui kapalnya dan mengirimnya untuk menghancurkan kapal Edinburgh beserta isinya. Dalam serangan Kraken, para awak kapal tidak ada yang selamat, kecuali Will yang terpaksa harus kembali ke kapal Flying Dutchman dengan cara bersembunyi di samping kapal. Jonas yang mengetahui bahwa peti miliknya sudah tidak aman lagi, ia pun mengirim anak buahnya ke Isla Cruces untuk mengambil petinya.
Di samping itu, awak kapal Jack Sparrow datang lebih awal ke Isle Cruces, dan dengan bantuan kompas, mereka menemukan peti yang terkubur di dalam pasir. Bersama dengan itu, Will datang. Akan tapi sebelum menyerahkan kuncinya, Will, Jack, dan Norrington bertarung demi tujuan masing-masing, di mana Will ingin menusukkan jantung tersebut untuk membebaskan ayahnya, sementara Norrington ingin menyerahkan jantung Jonas ke Beckett agar bisa mengambil kembali jabatannya, sedangkan Jack ingin menggunakan jantung tersebut untuk memeras Jonas agar menghilangkan hutangnya dan menyingkirkan Kraken. Melihat keributan tersebut, Pitel dan Raggedy pun mengambil kesempatan ini untuk membawa kabur peti mati. Ellie yang kebetulan melihatnya lalu mengejar Pitel. Namun sesampainya di hutan, awak kapal David Jonas muncul dan mengejar mereka. Sedangkan petinya jatuh dan dibawa oleh salah satu awak kapal Jonas. Setelah cukup lama bertarung dengan Will dan Norrington, Jack akhirnya berhasil mengambil kuncinya dan menjatuhkan awak kapal Jonas yang membawa peti. Jack lalu membuka peti tersebut dan menemukan jantung Jonas yang masih berdetak. Jack kemudian membawa jantung itu ke pantai dan meletakkannya di dalam botol pasir yang diberi oleh Tia Dalma. Tapi upayanya itu diketahui oleh Norrington, di mana saat Jack sedang sibuk melawan anak buah Jonas, Norrington mengambil jantungnya secara diam-diam, kemudian berpura-pura melawan para musuh sambil membawa petinya, agar Jack dan yang lainnya berpikir kalau Norrington menolong mereka dengan mengalihkan perhatian para musuh. Saat sudah lumayan jauh, Norrington lalu melemparkan peti kosong itu agar para musuh berhenti mengejarnya, sedangkan ia pergi kembali menemui Beckett. Jack, Will, Ellie, dan rombongannya kemudian mencoba melarikan diri dari pulau dengan kapal Black Bear. Namun ujuk-ujuk, Flying Dutchman muncul ke permukaan dan melemparkan beberapa serangan. Enough! Untung saja dalam serangan tersebut, Black Bear berhasil melaju lebih kencang dan jauh dari jangkauan Flying Dutchman. Akan tetapi, Jonas tak mau kalah. Ia terpaksa mengirimkan Kraken-nya untuk menenggelamkan Black Bear. Dalam serangan pertama, toples milik Jack pecah dan baru sadar bahwa jantungnya telah hilang. Mengetahui bahwa dirinya diambang kekalahan, Jack pun dengan egoisnya melarikan diri menggunakan skoci dan meninggalkan para krunya yang sedang mati-matian melawan Kraken. Serangan itu berhasil membuat Kraken berhenti menyerang. Akan tetapi, Will mengatakan bahwa Kraken akan kembali lagi. Di dalam serangan kedua, Will dan lainnya membuat jebakan dengan menggunakan bubuk mesiu dan ram. Namun sayangnya mereka kewalahan karena serangan Kraken kali ini sangat agresif. Sementara itu, Jack yang sedang terombang-ambing sesekali melihat kompasnya yang ternyata tak menunjukkan arah. Jack pun akhirnya memilih untuk kembali ke Black Bear dan menyelamatkan krunya. Ketika tentakel-tentakel Kraken mulai mengelilingi jebakan museum, Jack muncul dan menembak bubuk mesiu tersebut sehingga meledak dan melukai Kraken. Akan tapi Kraken masih hidup dan akan muncul kembali untuk menenggelamkan kapal Black Bear.
Jack kemudian menyuruh semua kru Black Bear meninggalkan kapal menggunakan skoci, sedangkan Elizabeth yang kecewa karena keegosian Jack kemudian mengikat tangan Jack ke tiang kapal dan membiarkan Jack berakhir dimakan oleh Kraken. Ellie lalu bergabung dengan yang lain dan mengatakan kalau Jack tidak ikut karena memilih mengorbankan nyawanya demi mereka. Setelah semua orang pergi meninggalkan Black Bear, Kraken mulai muncul. Jack akhirnya berhasil melepaskan ikatannya, kemudian mengambil pedang dan mencoba melawan Kraken. Sayangnya, Jack sia-sia karena ia dimakan, sedangkan kapal Black Bear hancur tenggelam. Melihat kejadian tersebut yang memungkinkan Jack tak selamat, Davy Jones pun menyatakan kalau hutang Jack Sparrow sudah terlunasi. Ia lalu membuka petinya dan mendapati jantungnya hilang. Tentu saja Jonas sangat jengkel dan menyalahkan hal itu ke Jack Sparrow kembali. Di tempat lain, Norrington berhasil mencapai Port Royal dan menghadap ke Beckett. Memang kali ini Norrington gagal membawa kompas Jack, namun yang mengejutkannya, ia berhasil membawa benda yang lebih kuat, yang lebih penting, yaitu jantung Davy Jones. Sementara itu, Will, Gibbs, Ellie, dan kru yang selamat berkumpul di tempat Tia Delma. Di sana, mereka diliputi kesedihan karena kehilangan kapten mereka. Delman lalu meyakinkan tekad bulat mereka agar menyelamatkan Jack Sparrow apapun yang terjadi. Dan untuk memandu perjalanan selanjutnya, tentunya mereka membutuhkan kapten, yang kemudian muncullah Kapten Hector Barbossa dan monyetnya yang ternyata dihidupkan kembali oleh Tia Delma. Film pun bersambung. Beberapa minggu kemudian di Port Royal, tepatnya di Kecamatan Fort Charles, Lord Cutler Beckett yang merupakan ketua East India Company melakukan eksekusi massal terhadap bajak laut sekaligus siapapun yang berkaitan dengan pembajakan. Para korban eksekusi kemudian menyanyikan lagu bajak laut Hoist the Color, di mana nyanyian itu terdengar sampai ke seluruh penjuru kota. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di Singapura, Kapten Barbossa mengirim Will Turner untuk mencuri peta menuju Farthest Gate di kediaman Raja Bajak Laut Singapura, yaitu Kapten So Feng. Namun usahanya gagal dan Will ditangkap oleh Kapten Feng. Jadi, Elizabeth dan Barbossa pun mencari jalan lain dengan menemui Feng untuk meminta kapal beserta krunya. Selagi keduanya melakukan pertemuan, beberapa kru yang masih hidup yaitu Gibbs, Merty, Cotton, Pintel, dan Ragetti menyusup melalui bagian bawah tempat mereka bertemu. Sedangkan Tia Delma juga ambil tugas untuk berkeliling di sekitar tempat tersebut. Tujuan kedatangan mereka ke sini bukan sekedar untuk meminta kapal dan peta, melainkan memberitahu ke Feng kalau Beckett sudah mulai merantas para perompak, yang berarti itu waktunya ke-9 Raja Bajak Laut harus berkumpul di Shipwreck Cove untuk mengadakan rapat Barton Count. Oleh karena itu, Barbossa dan yang lainnya menginginkan peta tersebut untuk menuju Davy Jones Locker dan menyelamatkan Jack Sparrow karena Jack adalah salah satu Raja Bajak Laut yang harus berkumpul. Jika Jack tak ada, maka rapat Barton Count tidak ada artinya. Di tengah pertemuan mereka, anak buah Beckett yaitu Mercer serta prajuritnya muncul untuk menyergap mereka. Alhasil, pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Dalam pertempuran itu, Will tahu bahwa Feng ada dendam tersendiri kepada Jack. Jadi ia pun menjanjikan Feng untuk membawa Jack Sparrow asalkan Feng mau membantunya. Feng pun memberinya peta Farthest Gate dan meminjamkan Barbossa sebuah kapal sekaligus kru kapal yang dipimpin oleh Tai Huang. Namun, tanpa diketahui, Mercer mendengar percakapan mereka dan melaporkannya kepada Lord Beckett. Singkat cerita, setelah mendengar kabar tersebut, Beckett menjadi penasaran tentang lokasi rapat Barton Court.
Gak cuma itu, Beckett juga maksa Gubernur Swan, ayah Elizabeth, untuk menandatangani surat perintah eksekusi. Sementara itu, James Norrington kembali mendapatkan posisinya setelah di film sebelumnya berhasil mendapatkan jantung milik Davy Jones. Beckett, Norrington, serta prajuritnya kemudian membawa jantung tersebut ke kapal Flying Dutchman, dan dengan menggunakan jantung tersebut, Beckett berhasil mengambil alih kuasa Jones dan menjadikannya bagian dari East India Company untuk melawan para perompak. Di lain sisi, Barbossa dan tim Tai Huang lainnya mulai berangkat menuju Davy Jones Locker, di mana The Locker menjadi tempat Jack dihukum dan dinyatakan belum mati setelah dimakan oleh Kraken. Untuk mencapai tempat yang tak diketahui banyak orang itu, mereka harus melewati perairan es dan memasuki lautan lain sampai akhirnya mereka menemukan gerbang ke Locker, yaitu air terjun besar yang menjadi ujung dari dunia dan harus membiarkan jatuh ke bawah air terjun tersebut. Sementara itu, di Davy Jones Locker yang penuh dengan warna putih, Jack mengalami halusinasi dan melihat banyak versi dirinya yang lain. Ia lalu mencoba keluar dari kapal Black Pearl dan mendapati jutaan kepiting berada di bawah Black Pearl sambil menggelindingkannya melintasi padang pasir. Di waktu yang sama, Barbossa beserta timnya mencapai daratan dan mulai melihat kemunculan Black Pearl dan juga Jack. Saat mereka berkumpul, Jack lebih milih pergi bersama kru dari Tai Huang dibanding dengan Barbossa, Will, Pintel, Ragetti, dan terutama Elizabeth yang pernah dengan sengaja mencoba membunuh Jack dengan mengumpankan dirinya pada Kraken. Tetapi Barbossa mengingatkan lagi tentang apa yang sedang terjadi di dunia nyata, dan satu-satunya orang yang memiliki peta Vartus Gate adalah Barbossa sendiri. Jadi mau tak mau Jack pun menerima mereka dan melanjutkan petualangannya menggunakan Black Pearl. Di saat malam tiba, Pintel dan Ragetti tak sengaja melihat manusia-manusia yang mengambang di lautan. Tia Dalma lalu memberitahu kalau itu adalah jiwa orang-orang yang mati tenggelam di lautan. Ia juga menambahkan kalau Dewi Calypso memberi tugas ke Davy Jones untuk merawat jiwa-jiwa ini dan mengantarkannya ke dalam alam baka. Dan sebagai imbalannya, Jones akan dipertemukan dengan wanita tercintanya yaitu Calypso setiap 10 tahun sekali. Bersama dengan itu, Elizabeth melihat jiwa ayahnya yang diyakini masih hidup. Tapi Gubernur Swan mengatakan ke putrinya itu kalau dirinya sudah meninggal. Ia juga memberitahu yang lain barang siapapun yang menusuk jantung Jones, maka orang itu akan dijadikan Kapten Flying Dutchman selanjutnya. Setelah itu, Gubernur Swan pergi yang menandakan kalau dirinya benar-benar sudah meninggal. Waktu terus berjalan, tapi Jack dan yang lainnya mengalami masa kritis karena tak ada pasokan air minum, sehingga membuat Jack mulai berhalusinasi. Di saat itulah, ia menguraikan grafik peta sebagai up is down, di mana untuk kembali ke dunia nyata, mereka harus membalikan kapal tepat saat matahari di Locker terbenam. Jack lalu mancing kru lain agar lari bolak-balik ke sisi kapal, dan benar saja usahanya itu membuahkan hasil. Saat Black Pearl terbalik, seketika itu mereka diangkut kembali ke dunia nyata. Tak lama kemudian, Black Pearl mampir ke sebuah pulau untuk mencari air tawar. Di sana mereka juga menemukan bangkai Kraken yang mengingatkan Jack pada kematiannya sendiri. Mereka lalu menemukan mata air dan juga mayat yang diketahui dari Singapura. Disitulah Tai Huang mengungkapkan sifat aslinya sambil menyergap kru Jack.
Dari kejauhan juga terlihat kapal Sofeng dan Beckett mulai mendekat. He's the captain. Jack secara pribadi kemudian bertemu dengan Beckett. Karena Jack kembali dengan keadaan hidup, Beckett mengingatkan kalau Jonas masih ingin hutangnya diselesaikan. Jadi Jack pun mengajak Beckett untuk negosiasi. Ia berjanji akan beritahu informasi tentang Breton Court dengan imbalan Beckett harus membayar hutang Jack ke Jonas. Sedangkan di sisi lain, Barbossa membujuk Feng agar tidak bekerjasama dengan Beckett karena Barbossa mengaku memiliki cukup kekuatan untuk melepaskan Dewi Calypso agar melawan Beckett. Feng yang mengira kalau Dewi Calypso yang dimaksud adalah Elizabeth akhirnya pun sepakat untuk memutus hubungannya dengan Beckett asal Elizabeth ikut dengannya. Done. Feng juga menyerang kapal Beckett untuk membantu Black Bear melarikan diri. Beckett pun menyuruh Flying Dutchman untuk mengikuti kapal Sofeng, sedangkan ia pergi mengikuti kapal Black Bear. Sementara itu, Elizabeth dibawa oleh Feng dan mengikuti alur penyamarannya sebagai Dewi Calypso. Tapi di tengah itu, Flying Dutchman muncul kemudian menyerang kapal Feng yang membuat Feng tertusuk kayu. Sebelum meninggal, Feng meminta Elizabeth agar datang ke Breton Court untuk menggantikan posisinya. Di saat kerusuhan itu, Elizabeth kembali bertemu dengan Norrington yang mencoba untuk menolongnya. Tapi meskipun begitu, Elizabeth tak memaafkannya karena Norrington berada di pihak musuh. Elizabeth dan kru Sofeng kemudian dikurung di Flying Dutchman, di mana Elizabeth bertemu dengan ayah Will yaitu Bill Turner yang sekarang dalam keadaan tak waras dan hanya mengingat nama Will saja. Forever to stay away. Already a part of the shit. Di waktu yang sama, Norrington datang untuk membebaskan Elizabeth dan krunya agar kembali ke kapal Empress milik Feng. Namun Bill yang pikirannya orang ngalor orang ngidul malah membunuh Norrington menggunakan pedangnya. Melihat Laksamana Norrington meninggal, Jonas pun berpikir kalau kendali Flying Dutchman kembali miliknya. Tetapi tanpa disadari, Mercer dan prajurit lainnya memiliki peti jantung Jonas yang menjadikan Mercer komandan baru Flying Dutchman. Di lain tempat, Will menjatuhkan beberapa mayat sebagai tanda jalan menuju Ship Werskov. Dengan begitu, Beckett bisa mengikuti jejak tersebut. Will juga mengungkapkan kepada Jack tentang niatnya untuk membunuh Jonas. Dengan begitu, ia bisa menjadi Kapten Flying Dutchman dan membebaskan ayahnya serta Elizabeth. Jack juga berpikir kalau itu ide bagus, karena dengan begitu ia juga terlepas dari hutang Jonas. Jack lalu memberikan kompas ke Will dan menjatuhkannya ke lautan agar tubuh Will ditemukan oleh Beckett dan Jonas. Di pagi harinya, Barbossa dan Tia Dalma adu mulut karena rebutan ketan. Dari situlah Barbossa mengungkapkan sosok Dalma sebenarnya yang ternyata Dewi Calypso. Ia lalu menyuruh Pintel dan Rackety untuk mengurung Dalma di penjara. Di samping itu, Will berhasil diselamatkan oleh Beckett. Will, Beckett, dan Jonas lalu membahas tentang Dewi Calypso yang menurut gosip akan dibebaskan oleh Breton Court. Tentu saja hal itu membuat Jonas marah karena mantan pacarnya itu sudah berkhianat dan tak bisa dipercaya lagi. Will lalu membuat tawar-menawar dengan keduanya. Ia meminta agar ayahnya dibebaskan dan Elizabeth diselamatkan. Dengan imbalan, ia akan mengantar Beckett ke Ship Werskov menggunakan kompas Jack. Dan untuk Jonas, Will akan memberi kesempatan Jonas untuk membunuh Calypso. Singkat cerita, pertemuan Breton Court di Ship Werskov pun dibuka oleh Barbossa. Kedelapan kapten bajak laut kemudian menyerahkan koin ketuhanan mereka yang disimbolkan dengan benda apa saja yang mereka simpan. Barbossa lalu menggunakan mata kayu milik Rackety sebagai koin ketuhanannya.
Di tengah itu, Elizabeth muncul sebagai perwakilan Sofeng. Akan tetapi pertemuan mulai menjadi keributan karena beberapa alasan yang membuat para anggota tak terima. Seperti meninggalnya Sofeng, lalu Barbossa yang ingin melepaskan Calypso demi melawan Beckett, dan juga saran dari Elizabeth untuk berperang melawan East India Company. Saat sedang rusuh-rusuhnya, Jonas muncul di kapal Black Bear untuk menemui Tia Dalma. Di sana, Jonas mengungkapkan kekecewaannya pada Dalma karena sudah 10 tahun Jonas melakukan semua tugasnya, tetapi Dalma tetap saja tak mau menemuinya. Dalma lalu mengembalikan bentuk Jonas ke tubuh aslinya dan berjanji akan kembali hidup bersama Jonas. Ia juga bersumpah akan menghancurkan Breton Crown dengan kekejamannya. Kita kembali lagi ke pertemuan Breton Crown. Di situ Jack meyakinkan yang lain agar menyetujui saran Elizabeth, yaitu melakukan perang. Namun sayangnya yang bisa menyatakan perang adalah Raja Bajak Laut. Jadi Barbossa sengaja memanggil Kapten Telugu yang merupakan Keeper of the Code, sekaligus ayah dari Jack Sparrow. Jack lalu mengusulkan untuk pemungutan suara, di mana para kapten bajak laut memilih salah satu anggotanya yang akan dijadikan raja. Namun mereka malah memilih diri sendiri. Jadi Jack memilih Elizabeth, yang artinya hanya Elizabeth yang mendapatkan 2 suara. Alhasil, Ellie pun menerima posisi barunya dan menyatakan perang saat pagi tiba. Setelah perundingan selesai, Jack lalu menghampiri Telugu dan menanyakan tips hidup lama. Telugu lalu beritahu kalau yang terpenting itu bukan bertahan hidup lama, tapi bagaimana Jack menjalani hidup sebagai diri sendiri. Jack juga menanyakan kabar ibunya yang kemudian ditunjukkan Telugu yang sudah dalam bentuk jenglot. Let's take her! Saat pagi tiba, Barbossa, Jack dan yang lainnya terkaget-kaget melihat banyaknya armada Beckett. Jadi Jack membawa Barbossa dan Elizabeth untuk berunding dengan Beckett, Jonas serta Will. Disitulah Barbossa baru tahu tentang kesepakatan antara Jack dan Will. Hal ini membuat Barbossa sewot dan tak sengaja menebas koin milik Jack yang kemudian diambil oleh kera Barbossa. Mereka lalu menukarkan posisi Jack dengan Will, di mana Jack dibawa ke kapal Flying Dutchman. Saat kembali ke Black Bear, Barbossa mengambil kesempatan kemenangannya dengan membebaskan Tia Dalma. Tapi saat Will mengungkapkan pengkhianatan Jonas kepadanya, Dalma Calypso menolak untuk membantu kedua belah pihak. Calypso lalu berubah menjadi wujud raksasa dan kembali ke lautan dengan berubah menjadi kepiting. Setelah itu, ia berubah menjadi badai besar. Black Bear maupun Flying Dutchman kemudian langsung melakukan serangan. Bersamaan dengan itu, pusaran air yang diciptakan oleh Calypso muncul di tengah keduanya. She's on us, gun! My speed! Selama pertarungan sengit ini, David Jonas mengambil alih komando Flying Dutchman setelah membunuh Mercer dan merebut kembali kunci peti jantungnya. Tak sampai di situ, Jonas juga harus melawan Jack yang berhasil kabur sambil membawa peti jantung.
Kedua kapten itu pun terlibat duel sembari dibantu awak kapal masing-masing. Di tengah kerusuhan itu, dua sejoli Elizabeth dan Will memutuskan untuk menikah dengan Barbossa sebagai penghulunya. I do. Setelah menikah, Will harus menghadapi ayahnya sendiri yang hilang ingatan, tapi tentu saja Will menolak untuk membunuhnya. Bersama dengan itu, Elizabeth terlihat sedang adu pedang melawan Jonas. Will yang melihatnya pun dengan cepat menikam Jonas dari belakang. Tentu saja Jonas tak merasakan apa-apa dan berbalik menjatuhkan Will. Jack akhirnya menemukan kunci peti yang jatuh dari potongan tentakel Jonas. Ia kemudian menggunakannya untuk mengancam Jonas, namun Jonas tak peduli dan tetap saja menusukkan pedangnya ke Will. Melihat anaknya yang hampir terbunuh, Bill pun akhirnya sadar dan menyerang Jonas. Usahanya itu juga memberi waktu Jack untuk membantu Will menusukkan jantung Jonas dan pada akhirnya Davy Jonas pun berhasil dibunuh atau dikalahkan. Di saat itu juga kapal mereka hampir dilahap oleh pusaran air. Barbossa pun dengan cepat mengambil alih Black Bear dan mengeluarkannya dari pusaran. Sedang Elizabeth serta Jack terbang menggunakan parasail darurat dan meninggalkan Will yang sekarat bersama kru Flying Dutchman lainnya. Beberapa menit kemudian, setelah keluar dari pusaran air, Flying Dutchman kembali ke permukaan dengan semua kru yang kembali ke wujud normalnya. Dan Will sekarang menjadi kapten karena sebelumnya menusukkan jantung Jonas. Kapal Flying Dutchman dan Black Bear lalu bersatu untuk menenggelamkan kapal Beckett. Sedangkan armada Beckett memilih untuk mundur. Kemenangan pun ada di tangan para perompak. Kini, Will yang terikat dengan janji Flying Dutchman memiliki tugas pengganti Jonas, yaitu mengantarkan jiwa-jiwa yang tersesat di lautan. Ia akan kembali ke darat 10 tahun sekali untuk menemui istrinya Elizabeth. Will lalu berangkat menggunakan Flying Dutchman, meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan peti yang berisi jantungnya. Sementara itu, Barbossa kembali mencuri Black Bear dari Jack dan siap pergi untuk menemui air terjun awet muda. Namun, ia baru sadar kalau petanya dicuri oleh Jack Sparrow. Sedangkan Jack itu sendiri berangkat ke air terjun tersebut menggunakan perahu kecilnya. Film dimulai dengan dua orang nelayan yang tak sengaja menemukan seorang pelaut kuno yang tersangkut di jala mereka. Keduanya lalu membawa pelaut itu ke istana kerajaan Cadiz Spanyol dan dihadapkan ke Raja Ferdinand. Pelaut itu memberi Ferdinand buku diarinya, di mana buku tersebut mengungkapkan identitas si pelaut sebagai awak kapal Ponce de Leon, sebuah kapal yang diyakini hilang 200 tahun yang lalu saat mencari mata air awet muda. Dengan panduan buku catatan tersebut, sang raja pun langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Wak Bagong untuk mencari mata air tersebut. Sementara itu di London, rekan setia Jack yaitu Josame Gibbs ditangkap karena dikira sebagai Kapten Jack Sparrow yang terkenal kejahatannya. Gibbs kemudian dibawa ke persidangan untuk mendapatkan hukuman gantung. Akan tetapi saat persidangan dimulai, Jack datang dengan menyamar sebagai seorang hakim. Tentu saja Jack melakukan ini untuk meringankan hukuman Gibbs dan menyatakan bahwa Gibbs harus dipenjara. Setelah persidangan, Gibbs diangkut ke kereta kuda bersama Jack Sparrow yang sebelumnya menyewa seorang delman untuk membawa mereka keluar dari London.
Dalam perjalanan, Gibbs melaporkan ke Jack kalau ada rumor yang mengatakan bahwa Jack Sparrow sedang merekrut kru kapal. Mendengar hal itu, Jack pun bingung karena ia tidak membuka rekrutan awak kapal dan pastinya ada seseorang yang mengaku-ngaku Jack Sparrow untuk kepentingannya sendiri. Jack lalu mengungkapkan ke Gibbs bahwa dirinya berencana pergi ke mata air awet muda seperti yang ditampilkan di ending sebelumnya, di mana Jack dan Gibbs yang tertinggal di Tortuga berencana pergi ke mata air tersebut dengan berbekal peta Fighter Gas, sedangkan Kapten Barbossa membawa kabur kapal Black Bear. Perjalanan mereka kemudian berhenti di sebuah tempat, namun saat Jack dan Gibbs turun dari kereta, mereka langsung dikepung oleh tentara London. Rupa-rupanya, Pak Delman dibayar oleh tentara London untuk membawa Jack ke sini. Jack lalu diseret masuk ke dalam istana dan bertemu dengan Raja Georgie II, sedangkan Gibbs mengambil alih petanya dan dibawa kembali menggunakan gerobak. Raja Georgie kemudian mengungkapkan alasan dirinya menangkap Jack, yaitu minta Jack untuk memandu ekspedisi menemukan mata air awet muda sebelum kerajaan Spanyol menemukannya terlebih dahulu. Jack pun setuju asalkan disediakan kapal serta awak kapalnya. Di saat itu juga, Raja Georgie memanggil seorang yang akan menemani Jack dalam ekspedisi. Orang itu ternyata Kapten Hector Barbossa yang kini kakinya hilang satu. Melihat kehadiran Barbossa, Jack pun langsung menanyakan keberadaan kapal Black Bear. Akan tapi Barbossa mengatakan bahwa dirinya kehilangan Black Bear saat bertempur melawan Black Bear. Mengetahui hal itu, Jack pun naik pitam dan memilih kabur dibanding melakukan ekspedisi bersama Barbossa. Leave it to me, sire. Dalam aksi pelariannya itu, Jack tentunya kalah jumlah, namun ia berhasil melarikan diri yang kemudian diselamatkan oleh ayahnya yang bernama Kapten Edward Teuge. Hello, Jackie. Hello, Dad. Kapten Teuge lalu membawa Jack ke sebuah bar, di mana Teuge memberitahu Jack bahwa air mata awet muda tidak akan bisa digunakan tanpa ritual. Ritual itu bernama Proven, dan salah satu barang wajib agar air mata awet muda manjur yaitu dengan cawan perak yang diambil dari kapal Ponce de Leon. Setelah memberitahu ritualnya, Teuge menyuruh Jack untuk mendekati seorang pelaut bernama Scrum yang kebetulan sekali sedang mabuk di belakangnya. Jack lalu mendekati Scrum, di mana Scrum mengungkapkan kalau dirinya sedang mendaftar menjadi kru Jack Sparrow, yang artinya rumor tentang Jack palsu yang dimaksud Gibbs beneran ada. Jack kemudian memasuki ruangan Jack Sparrow palsu dan bertarung pedang dengannya. Dalam pertarungan tersebut, Jack mendapati bahwa Jack palsu adalah mantan pacarnya yang bernama Angelisa. Angelisa lalu memberitahu alasannya menyamar sebagai Jack, yaitu karena ia sedang mencari kru awak kapal menuju air awet muda. Dengan menyamar sebagai Jack, maka orang-orang pasti akan tertarik untuk ikut bersamanya. Di waktu yang sama, tentara kerajaan datang menyerang keduanya. Jack dan Angelisa pun mencoba kabur dari mereka dan berhasil jebur ke dalam sungai. Ketika Jack dan Angelisa kembali ke daratan, anak buah Angelisa tiba-tiba menembak Jack dengan peluru bius dan kemudian membawa Jack ke dalam kapal mereka. Di tempat lain, Gibbs hendak dieksekusi oleh Barbossa dan dua penjaga lain yang bernama Grovers dan Gillette. Di sini, Barbossa mengancam akan mengakhiri Gibbs jika tak memberikan peta Fighter Gas. Akan tetapi, Gibbs langsung bakar petanya dan mengaku kalau ia sudah menghafal semua rutenya. Barbossa pun akhirnya terpaksa tak mengakhiri Gibbs dan menerimanya sebagai petunjuk ekspedisi mencari mata air awet muda. Beberapa hari kemudian, Jack baru bangun dan mendapati dirinya berada di kapal Queen Anne Reveng. Kapal ini merupakan milik bajak laut yang terkenal dengan ilmu sihirnya yang bernama Black Bear. Jack lalu kembali bertemu dengan Scrum yang memberitahu tentang kekejaman awak kapal Queen Anne, yaitu Quartermaster, serta tawanan bernama Philip Sweet yang merupakan pendakwah atau penyebar agama.
Jack lalu bertemu kembali dengan Angelisa yang berperan sebagai perwira kapal Black Bear. Hal itu tentu saja membuat Jack terkejut bagaimana bisa Angelisa menjadi seorang perwira. Ternyata Angelisa ini sedang menipu Black Bear dengan mengaku sebagai putrinya yang telah lama menghilang. Dan meyakinkan Black Bear dengan cara membantunya mencari air mata awet muda. Hal ini Angelisa lakukan karena adanya ramalan Quartermaster yang menyatakan kalau Black Bear akan mati dibunuh oleh pria berkaki satu. Itulah mengapa Black Bear sebisa mungkin harus menemukan sumber air mata tersebut. Within a fortnight. Jack yang tak nyaman dengan posisinya sebagai awak kapal akhirnya memutuskan menghasut para kru kapal untuk melakukan pemberontakan. Jack memberitahu yang lain kalau mereka akan menuju ke tempat yang berbahaya dan mengancam nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka harus mengambil alih kapal agar selamat dari mara bahaya. Dalam hitungan detik saja, mereka pun mempercayai perkataan Jack dan memulai pemberontakan di atas kapal. Sedangkan Jack mengunci Angelisa di dalam kabin dan kemudian membebaskan Philip. Saat Jack dan yang lainnya hendak mencapai kemenangan, tiba-tiba Black Bear muncul dan menggunakan sihirnya untuk mengikat para pemberontak. Zero on deck. Sailors abandoned. Captain, I wish to report a mutiny. Black Bear lalu membawa Jack ke ruangannya dan mengatakan tujuannya ke mata air awet muda, yaitu agar tetap hidup jika bertempur dengan bajak laut berkaki satu. Di sini Jack mengingatkan Black Bear kalau Angelisa itu bukan putrinya. Namun Black Bear tak mau tahu dan malah membuat boneka voodoo yang digunakan untuk menyiksa Jack jika ia tak mau mengantarkannya ke mata air tersebut. Alhasil, Jack pun terpaksa harus membantu Black Bear. Sementara itu di kapal HMS Providence yang dikaptenkan oleh Barbossa, para kru mulai ketakutan ketika mengetahui bahwa mereka akan melewati White Cap Bray, yaitu sebuah teluk yang menjadi rumah bagi para putri duyung. Meskipun manusia ikan itu terkenal dengan kecantikannya, tapi mereka juga tak segan untuk makan daging manusia. Barbossa lalu berusaha mengembalikan kepercayaan mereka dan meyakinkan kalau tugas ini perintah langsung dari raja. Jack dan Angelisa kemudian membahas tentang ritual Proven, di mana ritual itu ternyata tak hanya membutuhkan 2 cawan perak saja, melainkan membutuhkan setetes air mata putri duyung. Karena jika kalau tanpa air mata putri duyung, maka air itu tidak membuatnya hidup selamanya, melainkan membuat si peminum sekarat. Angelisa lalu menunjukkan lemari yang berisi beberapa kapal yang dikurung dalam botol oleh Black Bear. Salah satunya adalah kapal milik Jack, yaitu Black Bear. Angelisa juga berjanji akan memberikan Black Bear jika Jack berhasil memberikan mata air legendaris tersebut untuk Black Bear sebagai bukti kalau Angelisa benar-benar putrinya. Tapi Jack mengingatkan Angelisa kalau Black Bear tidak tentu baik dan bisa saja suatu saat nanti mengakhiri Angelisa tanpa belas kasihan. Tak lama kemudian, kapal Black Bear sampai di White Cap Bay untuk memburu putri duyung. Pertama-tama, mereka membuat senter manual di mercusuar, kemudian mengirim sampan yang diisi beberapa awak kapal sebagai umpan. Untuk memancing putri duyung keluar, Scrum pun mulai menyanyikan lagu kebangsaan dunia lain. Setelah menunggu 3 jam, putri duyung akhirnya muncul dengan wujud perempuan. Rupanya yang sangat cantik tentu saja membuat Scrum sakni. Di waktu yang sama, segerombolan putri duyung lain datang menyerang sampan mereka. Meskipun putri duyung perempuan, tetapi kekuatan mereka sangat gila.
Mereka juga memiliki jaring Spider-Man untuk menarik mangsalnya. Karena jumlah putri duyung sangatlah banyak, Jack pun sengaja meledakkan mercusuar, di mana apa yang dihasilkan berhasil membuat semua putri duyung pergi meninggalkan teluk. Namun, salah satu putri duyung yang mencoba menarik Philip bernasib buruk karena ia terjebak oleh runtuhan mercusuar dan berakhir ditangkap. Well done, sailor. Kru Black Bear lalu melanjutkan perjalanannya melewati hutan belukar sambil membawa putri duyung di dalam akuarium. Kini tinggal satu barang lagi, yaitu cawan perak dari kapal Ponce de Leon. Mereka lalu mencari kapal tersebut dengan dipandu oleh Jack yang menggunakan kompas kesayangannya. Akan tetapi kompas itu berakhir mengarah ke tebing jurang. Black Bear pun merebut kompasnya dan memaksa Jack melompat untuk mencari cawan perak. Awalnya Jack menolak dan sempat adu mulut dengan Angelisa, namun Quartermaster meyakinkan Jack dengan melemparkan boneka voodoo-nya ke jurang dan Jack tak merasakan apapun. Ia pun akhirnya melompat ke dalam jurang. Sedangkan Black Bear dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka mengikuti jurang. Barbossa dan kru lainnya akhirnya sampai di Teluk Duyung. Tetapi sayangnya kapal dan sebagian kru diserang oleh putri duyung, yang mengakibatkan Barbossa tidak memiliki kapal untuk kembali ke London. Barbossa, Gibbs, dan lainnya kemudian melanjutkan perjalanan memasuki hutan, di mana Barbossa sengaja mengumpulkan katak beracun untuk mengakhiri Black Bear. Kita kembali ke rombongan Black Bear, di mana peti kaca yang membawa putri duyung tiba-tiba jatuh lalu pecah. Alhasil putri duyung pun jatuh ke tanah dan ekornya berubah menjadi kaki manusia. Karena manusia ikan itu belum bisa jalan, Philip pun menggendongnya yang membuat cana milik Philip berdiri. Selama perjalanan tersebut, Philip dan putri duyung semakin terikat. Bahkan Philip juga memberinya nama Serena karena Black Bear terus-terusan memanggilnya manusia ikan. She's Serena. Di sebelah sana, Jack akhirnya berhasil menemukan kapal Ponce de Leon yang bertengkar di atas tebing. Ia lalu masuk ke dalam kapal dan mendapati bahwa Barbossa sudah ada di sana. Di dalam kapal itu terdapat mayat Ponce de Leon yang sudah menjadi kerangka. Keduanya juga baru sadar kalau cawan yang mereka cari sudah keduluan diambil oleh Wak Bagong dan tentara Spanyol. Karena cawan tersebut sangatlah penting, keduanya pun bekerja sama dan pergi ke kamp Spanyol yang tak jauh dari tempat mereka berada. Jack dan Barbossa lalu mencoba menyelinap ke dalam kamp Spanyol. Dalam upaya keduanya, Barbossa mengaku kalau pedangnya sudah dilumuri dengan racun katak yang baru saja ia temukan. Tak perlu waktu lama, Jack berhasil mengambil 2 cawan perak dari pihak Spanyol. Namun kemunculan keduanya diketahui oleh prajurit Spanyol. Alhasil, Jack dan Barbossa pun ditangkap dan diikat di pohon kelapa. Keduanya kemudian mulai bercerita tentang bagaimana Barbossa kehilangan satu kakinya saat bertempur melawan Black Bear. Dan tujuan sebenarnya Barbossa bukanlah mencari air mata awet muda, melainkan mengakhiri Black Bear. Setelah mendengar curhatan Barbossa, Jack pun setuju untuk membantu membalaskan dendamnya. Jack lalu melarikan diri dengan memanjat pohon kelapa, sedangkan Barbossa diselamatkan oleh salah satu krunya yang sedang menyamar sebagai orang Spanyol, dan Barbossa kemudian berhasil melarikan diri dari prajurit Spanyol. Sementara itu, Serena ditempatkan di sebuah sumur dan dipaksa menangis oleh Black Bear. Bahkan, Quartermaster juga sengaja melukai Philip agar membuat Serena menangis. Tapi usaha mereka gagal karena Serena memiliki hati yang gigih. Black Bear lalu berpura-pura meninggalkannya sendirian.
Sedangkan Philip tersadar kembali dan segera membebaskan Serena. Serena pun kagum atas ketulusan Philip sampai-sampai ia menangis kegirangan. Di saat itulah Black Bear muncul untuk mengambil setetes air mata Serena. Meskipun Philip mohon-mohon agar Serena dilepaskan, namun Black Bear yang kejam malah mengikat Serena dan meninggalkannya begitu saja. Singkat cerita, Jack akhirnya kembali berkumpul dengan Black Bear dengan membawa 2 cawan perak serta rekan setianya yaitu Gibbs. Jack dan Black Bear lalu saling tukar di mana Jack memberikan 2 cawannya dan Black Bear mengambil kompas milik Jack. Setelah itu, Jack memberikan kompasnya ke Gibbs dan menyuruhnya untuk mengambil Black Bear dalam botol secara diam-diam, lalu pergi menggunakan arahan kompas tersebut. Jadi, jika kompas itu ada di tangan orang lain, maka kompasnya akan mengarah ke Jack. Singkat cerita, Jack dan kru Black Bear akhirnya berhasil menemukan gua tempat mata air berada. Saat Jack membacakan mantra yang tertulis di kedua cawan, air tiba-tiba muncul di langit-langit gua. Mereka pun langsung masuk ke dalam air tersebut dan berpindah ke sebuah tempat di mana mata air awet muda berada. Namun, belum sempat mencicipinya, Barbossa dan krunya datang untuk menantang Black Bear bertempur. Dan pertempuran pun dimulai. Di tengah pertempuran, Philip yang terluka melarikan diri dari tempat kejadian dan pergi ke sumur untuk membebaskan Serena. Sedangkan Jack dan Angelisa duel merebutkan cawan serta air mata putih duyung. Bersama dengan itu, prajurit Spanyol muncul untuk menyadarkan Black Bear yang sudah dibutakan oleh hidup abadi. Prajurit Spanyol lalu menengahi mereka dengan membuang kedua cawan. Setelah itu dilanjut dengan menghancurkan sumber mata air legendaris tersebut. Saat pandangan Black Bear teralihkan, Barbossa dengan segera menusuk Black Bear menggunakan pedang beracunnya dari belakang. Angelisa yang mencoba menolong ayahnya juga malah terkena pedang, yang pada akhirnya membuat keduanya hampir sekarat. Barbossa lalu mengambil pedang Black Bear dan menyatakan kalau kapal serta kru Black Bear kini menjadi miliknya. Scrum serta kru yang lainnya pun hanya bergabung dengan Barbossa. Sementara para prajurit Spanyol pergi setelah merobohkan kuil mata air tersebut. Serena yang sudah dibebaskan oleh Philip kemudian pergi menemui Jack dan memberikan 2 cawannya ke Jack dan memintanya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Jack pun segera mengisi 2 cawan itu dan memasukkan air mata Serena ke salah satu cawan-cawannya. Di sini, Jack mengelabuhi Black Bear dengan memberikan cawan yang dikiranya diisi air mata Serena. Namun, tanpa disadari ternyata cawan yang diminum Angelisa adalah cawan yang sesuai dengan ritual Proven. Seketika itu juga, luka di tangan Angelisa pun hilang, sedangkan tubuh Black Bear diserang air deras sampai menjadi kerangka dan hilang perlahan-lahan. Serena lalu kembali menemui Philip dan membawanya pergi ke dasar sumur untuk melakukan pengeluaran cairan kental. Setelah kejadian tersebut, Jack membawa Angelisa menggunakan perahunya menuju pantai Solavit dan meninggalkan Angelisa di sana. And how will I get free of this bond? I've actually never been that drunk. Jack! Sedangkan di sisi lain, Barbossa dan awak kapal Big Bear melanjutkan pelayarannya menggunakan kapal Queenie Annie Raven. Kali ini mereka memilih untuk pergi bersenang-senang ke Pulau Tortuga. Can you bloomin' cockroaches? Setelah dari Solovit, Jack menemui Gibbs yang berhasil mencuri semua kapal dalam botol yang ada di kabin Black Bear. Meskipun keduanya tak tahu bagaimana mengeluarkan kapal-kapal tersebut ke bentuk semula, tapi mereka tetap menikmati hidupnya sebagai bajak laut untuk sekarang dan nantinya. Sementara itu, saat matahari terbenam, Angelisa menemukan boneka voodoo Jack yang terdampar di pantai. Ia pun kegirangan karena berpikir bisa membalaskan dendam pada Jack dengan menyantet Jack. Film pun bersambung.
Film dibuka 13 tahun setelah peristiwa film ketiga di mana putra dari William Turner dan Elizabeth Swann yang bernama Henry Turner berusia 12 tahun melakukan penelitian terhadap ayahnya yang telah menjadi Kapten Flying Dutchman. Pada suatu malam, Henry memutuskan untuk menemui sang ayah yang kebetulan sekali malam itu akan melintas perairan Port Royal. Ia mengambil sebuah peta penelitiannya dan berlayar ke tengah lautan menggunakan sampan. Ketika Henry berada di titik perlintasan Flying Dutchman, ia sengaja menenggelamkan dirinya ke lautan dan kemudian jatuh tepat di atas kapal Dutchman milik ayahnya. Kapal itu lalu naik ke permukaan, di mana William sangat terkejut saat melihat putranya yang masih belum sunat. Henry mengungkapkan kepada Will bahwa dirinya akan berusaha mungkin membebaskan kutukan Calypso dengan meminta bantuan paman Jack Sparrow untuk menemukan Trisula Poseidon, karena dengan Trisula Poseidonlah Henry bisa membebaskan kutukan tersebut. Will tentu saja melarangnya dan menyuruh Henry tetap bersekolah agar nantinya bisa menjadi seorang yang sukses. Karena tugas Will mengantarkan jiwa sekarat masih banyak, ia pun pergi meninggalkan Henry sendirian. I love you, son. Sembilan tahun kemudian, atau tepatnya berapa tahun setelah peristiwa film keempat, Henry dewasa kini sudah menjadi anggota kapal angkatan laut kerajaan Inggris bernama Monarch sebagai tukang dayung. Ia dan anggota lainnya sedang mengejar kapal bajak laut yang mencoba melarikan diri. Akan tetapi, Henry menyadari bahwa kapal itu menuju ke segitiga setan atau iblis, yaitu sebuah tempat berbahaya yang tidak boleh dimasuki. Henry pun bergegas memperingati kapten kapal tentang haluan mereka, tetapi sang kapten malah menghiraukannya dan merobek pakaian Henry sebagai tanda pengkhianatan kerajaan. Alhasil, Henry pun dikurung di penjara kapal. Perkataan Henry ternyata benar. Saat kapal Monarch melewati mulut segitiga setan, mereka langsung diserang oleh bajak laut mayat hidup dari armada Silent Mary. Setelah semua prajurit dikalahkan, pemimpin dari mayat hidup bernama Kapten Armado Salazar mendatangi penjara dan bertemu dengan Henry. Saat Salazar hendak mengakhiri Henry, ia tak sengaja melihat poster Kapten Jack Sparrow sebagai buronan. Salazar pun tak jadi mengakhiri Henry dan malah memperkerjakan Henry untuk menemukan Jack Sparrow lalu membawanya ke sini. Ternyata, Salazar memiliki dendam kepada Jack karena dialah yang membuat Salazar terjebak di segitiga setan, dan untuk membebaskan Salazar dari segitiga setan hanyalah kompas milik Jack. Kita beralih ke Pulau St. Martin, di mana seorang wanita muda bernama Carina Smith dikurung di sel setelah dituduh melakukan sihir. Namun pada kenyataannya, Carina ini adalah orang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang astronomi dan horologi. Saat seorang penjaga mendekati sel Carina, Carina berhasil mengambil kuncinya dan melarikan diri dari sel. Carina lalu melihat kerumunan orang yang sedang mengamati pihak bank lokal, di mana bank tersebut memperkenalkan brankas untuk pertama kalinya. Saat brankas itu dibuka, ternyata di dalamnya terdapat Kapten Jack Sparrow yang sedang melakukan perampokan bersama Josame Gibbs dan Marty. Keduanya lalu menarik brankas itu dengan beberapa kuda, namun apesnya bangunan bank malah ikut terbawa. Dalam perampokan itu, ketiganya dikejar-kejar oleh prajurit setempat. Gak cuma itu, Jack juga bertemu dengan Carina yang sedang diburu oleh pihak penjara.
Setelah melewati beberapa gang, Gibbs, Marty, dan Jack akhirnya berhasil lolos dari kejaran para prajurit. Mereka lalu membuka berangkasnya di atas kapal baru milik Jack bernama The Dying Gull. Berangkas tersebut ternyata kosong karena saat perampokan, uang dan emas di dalam berangkas pating berjatuhan. Karena tak mendapatkan apa-apa, para kru pun menjadi frustasi dan menyalahkan Jack yang tak pandai memimpin mereka. Para kru juga membandingkan Jack dengan Kapten Barbossa yang kini sudah menjadi kapten bajak laut sukses dengan memiliki 10 kapal. Gibbs dan kru lainnya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Jack seorang diri. Jack lalu mengeluarkan botol berisi kapal Blackbear yang sebelumnya dimasukkan oleh Kapten Blackbear di film keempat. Di sisi lain, Henry terbangun di penampungan dan masih menjadi tawanan angkatan laut karena berpengkhianat. That is how you die. Sebelum Henry dihukum gantung, ia didatangi Karina yang tertarik dengan cerita Henry tentang kapal hantu serta Trident of Poseidon. Karina lalu menunjukkan sebuah buku permata merah dari ayahnya, di mana buku ini memiliki peta bintang yang mengarah ke lokasi Trisula Poseidon. Namun untuk membaca peta itu, Karina maupun Henry harus menunggu gerhana bulan darah, dan kebetulan sekali malam ini bulan darah akan terjadi. Karina kemudian membebaskan Henry, sedangkan dirinya malah ditangkap oleh prajurit penjaga dan dimasukkan kembali ke dalam sel. Di pedesaan, Jack yang sendirian pergi ke sebuah bar dan ingin membeli satu botol rum. Akan tetapi Jack tak memiliki koin, yang pada akhirnya Jack rela menukarkan kompasnya dengan satu botol rum tersebut. Pertukaran kompas itu ternyata membuat Salazar beserta krunya dibebaskan dari segitiga setan. Salazar pun kegirangan. Ia menaiki kapal Silmarillionnya dan pergi untuk menjelajahi lautan mencari Jack serta membasmi para bajak laut. Saat Jack keluar dari bar, ia langsung ditangkap oleh para prajurit kerajaan dan dibawa ke sel tempat Karina ditahan. Malam harinya, bulan darah terjadi. Karina lalu mengambil kesempatan ini untuk membaca petanya, di mana peta itu menyebutkan bahwa untuk membebaskan kekuatan lautan, semua harus dipecah belah. Peta itu juga menunjukkan deretan bintang yang mengarah ke sebuah pulau tempat Trisula Poseidon berada. Di sel lain, Jack didatangi Henry yang beritahu Jack bahwa dirinya putra dari Will Turner serta Elizabeth. Henry lalu memberitahu Jack bahwa dirinya membutuhkan bantuannya untuk mencari Trident of Poseidon guna membebaskan kutukan ayahnya. Ia juga memberitahu Jack bahwa Kapten Salazar mayat hidup sedang mengarungi lautan untuk memburu Jack. Mengetahui kalau dirinya memiliki masalah dengan Salazar, Jack pun akhirnya setuju untuk menemukan Trisula Poseidon karena Trisula itu juga bisa mengakhiri kutukan Salazar. Keesokan harinya, Jack dan Karina dibawa ke tiang gantungan untuk dieksekusi. Sebelum hukuman Jack dan Karina dilaksanakan, Henry tiba-tiba muncul untuk menggagalkan eksekusi. Ia dibantu oleh kru Jack yang mulai menembaki para Algojo dengan satu buah meriam. Dalam penyerangan tersebut, Henry, Karina, dan Jack bekerjasama melawan para prajurit kerajaan. Mereka semua kemudian melarikan diri menuju Dying Gull dan berlayar ke lautan untuk memulai pencarian Trident of Poseidon. Di tempat lain, di seberang lautan, Kapten Hector Barbossa terlihat sedang menikmati waktunya sebagai kapten pembalasan Ratu Annie setelah mengambilnya dari Blackbear. Barbossa juga memiliki banyak kru baru yang membantunya menuai banyak hadiah. Akan tetapi, ketenangan Barbossa berubah menjadi panik ketika dua krunya melaporkan
bahwa Kapten Mayat Hidup yaitu Salazar telah bangkit dari dunia iblis dan sedang membasmi para bajak laut yang melintasi di wilayahnya. Salazar. That's it. Barbossa kemudian menemui penyihir laut bernama Sansa yang entah bagaimana berhasil memiliki kompas Jack Sparrow. Sansa mengungkapkan bahwa Salazar tidak akan mengakhiri Barbossa jika Barbossa membantu Salazar menemukan Jack Sparrow, dan cara untuk menemukan Jack ia dengan kompas milik Jack itu sendiri. Barbossa dan beberapa krunya kemudian melakukan pelayaran untuk menemukan Jack Sparrow. Akan tapi di tengah pelayarannya, ia bertemu dengan Kapitan Salazar. Ship sails toward us. Saat kapal Silent Mary hendak menenggelamkan kapal Ratu Annie, Barbossa langsung mengatakan bahwa dirinya bisa membawa Salazar ke Jack Sparrow dengan kompasnya. Salazar pun tak jadi mengakhiri Barbossa, tetapi ia mengancam nyawa kru awak kapal Barbossa jika gagal menemukan Jack sebelum matahari terbit. You want to go a bit faster, Capitan? Life by sunrise on the morrow. Take it to him. The sun is up. Singkat cerita, saat matahari mulai terbit, Salazar menjelaskan kepada Barbossa bagaimana ia sangat ingin mengakhiri Jack. Jadi bertahun-tahun yang lalu, Salazar adalah seorang kapiten yang kuat dari Angkatan Laut Spanyol. Ia pergi ke laut besar bersama beberapa anak buahnya dengan menggunakan kapal Silent Mary. Misi Salazar adalah membasmi semua bajak laut karena kakek dan ayahnya gugur saat melawan mereka. Pada suatu pertempuran, Salazar bertempur melawan beberapa kapal bajak laut, di mana salah satu kapal terdapat Jack muda. Kapten kapal yang ditumpangi Jack tewas dalam pertempuran tersebut. Namun sebelum meninggal, ia memberikan jabatannya serta sebuah kompas yang akan menuntun Jack ke tempat yang Jack inginkan. Dengan menggunakan kompas tersebut, Jack menipu Salazar untuk mengarungi kapalnya ke segitiga setan. Ketika kapal Jack hampir memasuki mulut segitiga, ia menyuruh awaknya untuk melemparkan tali ke karang, sehingga kapal Jack tidak terbawa arus kuat ke dalam segitiga. Sedangkan Silent Mary yang belum mengenal segitiga terbawa arus dan hancur di dalamnya. Akan tetapi, kekuatan segitiga setan menghidupkan Salazar beserta krunya menjadi hantu yang tidak bisa keluar dari segitiga. Karena Jack berhasil mengalahkan Salazar, para kru awak kapal pun memberikan senjata dan pernak-pernik yang kini dipakai Jack sebagai karakternya yang eksentrik. Di saat itu juga, Barbossa melihat kapal Jack dari kejauhan. Salazar pun menyuruh awak kapalnya untuk segera mengejar Jack. Jack yang melihat kedatangan Silent Mary kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah pulau menggunakan sampan bersama Henry dan Karina. Namun sebelum mereka sampai ke tepi pantai, Salazar menghidupkan kembali hiu mati dan mengirim mereka untuk mengejar Jack. What's he doing? Setelah Karina berenang ke tepi pulau, hiu mati mulai menyerang sampan Jack dan Henry. Sedang Salazar beserta krunya turun dari Silent Mary dan berlari di atas air untuk mengejar Jack. Jack kemudian mengambil sebuah tali dan mengaitkannya ke salah satu hiu. Hiu itu lalu menarik sampan Jack yang membuat Jack serta Henry berhasil sampai di pantai. Di saat itu juga Salazar datang, tetapi ia tidak dapat menyentuh daratan karena akan terbakar. Jack, Henry, dan Karina kemudian mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke dalam hutan. Tetapi saat melewati semak-semak, mereka terkena jebakan dari bajak laut setempat. Jack, Henry, dan Karina kemudian dibawa ke hadapan seorang rekan bajak laut tua yang mengaku berutang budi kepada Jack. Dia memaksa Jack untuk menikahi saudara perempuannya yang menjanda dan mengadopsi kedua anak mereka.
Sebelum pernikahan diresmikan, Barbossa muncul dan secara tidak sengaja menyelamatkan Jack dari pernikahan paksaan. Barbossa mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengakhiri Salazar karena dia ancaman bagi para bajak laut. Namun sebelum melakukan penyerangan, Barbossa membutuhkan Black Pearl dari botol yang telah dibawa oleh Jack selama ini. Jack lalu mengeluarkan Black Pearl dari botolnya dan meminta Barbossa melemparkannya ke dalam air. Sehingga kapal tersebut bisa tumbuh kembali ke ukurannya yang sangat besar. Barbossa, Jack, dan yang lainnya kemudian melakukan perjalanan ke lokasi Trident of Poseidon. Dalam perjalanannya, Barbossa berbicara dengan Karina dan menyatakan bahwa ayah Karina adalah seorang pencuri. Saat Barbossa melihat buku peta milik Karina, ia langsung terkejut dan mengetahui bahwa nama panjangnya adalah Karina Smith. Barbossa lalu menemui Jack dan keduanya menyadari bahwa Karina ternyata putri Barbossa. Dia menjelaskan kepada Jack bahwa dia sudah lama menyerahkan seorang putri untuk diadopsi dan menganggap ini pasti putrinya. Barbossa tidak ingin orang lain tahu dan dia mengancam akan memotong lidah Jack jika dia mengucapkan sepatah kata pun tentang Barbossa sebagai ayah Karina. Di kapal Silent Mary, Gibbs, Marty, dan kru Jack lainnya ternyata berhasil ditangkap oleh Salazar dan dimasukkan ke dalam sel. Singkat cerita, Jack dan yang lainnya akhirnya mencapai pulau yang berisi Trident of Poseidon. Namun di waktu yang sama, mereka melihat kapal kerajaan Inggris yang datang untuk menangkap Jack, Henry, dan Karina. Akan tetapi Silent Mary muncul dan menenggelamkan kapal tentara Inggris tersebut. Salazar lalu menaiki kapal Black Pearl. Ia menculik Henry tepat saat Silent Mary hampir mengenai daratan. Jack, Karina, Barbossa, dan lainnya lalu menemukan permata merah yang berbaris seperti peta bintang. Barbossa kemudian memberikan Karina permata dari buku peta dan meletakkannya di permata bintang yang tidak bersinar. Ketika permata itu bersinar, tiba-tiba lautan terbelah, di mana di dalamnya terdapat Trident of Poseidon. Salazar yang tak bisa menginjakkan daratan akhirnya mengambil keputusan dengan merasuki tubuh Henry. Kemudian ia terjun ke daratan laut terbelah untuk bertarung melawan Jack Sparrow. Dalam pertarungan tersebut, Salazar mampu menandingi Jack dan Karina. Ia lalu mengambil alih Trident of Poseidon dan keluar dari tubuh Henry tanpa terbakar karena kekuatan Trisula. Ketika Salazar menggunakan Trident tersebut untuk mengakhiri Jack, Henry dan Karina menyadari bahwa dengan menghancurkan Trident berarti mematahkan setiap kutukan di seluruh lautan. Henry lalu segera berlari dan menebas Trisula itu sampai terbagi menjadi dua. Setelah Trisula dipatahkan, semua kutukan di lautan dibebaskan termasuk Salazar dan krunya yang kini berubah menjadi manusia normal kembali. Di waktu yang sama, belahan laut mulai menutup kembali. Gibbs dan yang lainnya lalu menjatuhkan jangkar untuk menarik Jack, Henry, dan Karina. Ketika ketiganya mulai naik, Salazar meraih jangkar tersebut dan mencoba menyerang Jack. Namun Barbossa tiba-tiba muncul untuk menghadapi Salazar. Ia mengungkapkan kepada Karina bahwa Karina adalah harta karun baginya. Barbossa lalu mengorbankan nyawanya dengan menusukkan pedangnya ke Salazar dan menenggelamkannya bersama tepat saat air laut menyatu. Setelah Barbossa, Salazar dan krunya meninggal secara permanen, para kru berduka atas Barbossa. Beberapa hari kemudian,
Henry dan Karina berdiri di atas bukit. Mereka mulai menjalin hubungan dan Karina memutuskan untuk menggunakan nama Barbossa. Henry lalu melihat Flying Dutchman dari kejauhan. Setelah itu muncullah Will Turner yang kini menjadi orang bebas dan normal. Will kemudian menemui Elizabeth dan akhirnya mereka bersatu kembali. Sementara itu, Jack kini kembali menjadi Kapten Blackbeard dan kru siap mengikutinya kemanapun Jack pergi. Monkey. Di adegan akhir kredit, Will yang sedang tidur bersama Elizabeth tiba-tiba didatangi sosok bayangan yang mirip dengan Davy Jonas. Will lalu bangun dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Namun tanpa disadari ternyata di lantai terdapat jejak yang artinya Jonas benar-benar hidup kembali setelah kutukannya dipatahkan oleh hancurnya Trident of Poseidon. Film pun berakhir.